proyek kita gimana? Kan katanya kita bakal tampil hari Jumat. Nah, berarti kita latihan 2 kali aja nggak sih? Ya, betul. Kalau menurut aku sih mendingan latihannya 3 kali aja. Jadi pas tampil ke depan kita lebih bagus lagi. Boleh tuh, boleh. Jadi kok lu diem aja, Rin? Ah, ini tenggorokan gue sakit. Pantas aja lo diem aja. Oh, aku ada solusinya. Sebentar ya. Ini apa? Itu susu jahe. Oh, susu jahe. Iya, karena susu jahe itu banyak manfaatnya. Di antaranya itu ada meningkatkan imunitas tubuh, terus ada meredakan tenggorokan. Nah, susu jahe ini yang kamu minum ini itu juga bisa kayak menghangatkan tubuh. Kan akhir-akhir ini kan zaman hujan ya, terus juga kamu kayak suka kedinginan gak sih yang aku lihat. Nah, susu jahe ini tuh penting juga selain minyak kayu putih yang kamu suka pakai. Jadi kayak ya tambahan aja biar kayak tambah hangat tubuh kamu. Selain ada manfaatnya, kan susu jahe tuh berasal dari jahe ya. Nah, jahe itu ada sejarahnya loh. Apa tuh? Jadi sejarahnya itu Jahe diperkirakan merupakan tumbuhan pribumi Asia Tenggara. Penyebarannya diperkirakan mengikuti migrasi yang dilakukan oleh suku bangsa Austronesia pada abad keempat sebelum Masehi menyeberangi Kepulauan Melayu dari Cina Tenggara sampai ke Taiwan. Jahe pun menjadi tumbuhan khas wilayah tersebut bersamaan dengan lengkuas, temu putih, dan lempuyang. Tumbuhan jahe dikategorikan sebagai tumbuhan kultigen dan tidak tersedia lagi dalam bentuk liar di alam. Hal ini disebabkan karena jahe telah kehilangan kemampuannya tumbuh melalui biji seperti kebanyakan jenis rempah-rempah lainnya dan hanya bisa berkembang biak melalui reproduksi vegetatif menggunakan akarnya, yang merupakan akibat dari seleksi buatan yang dilakukan manusia. Tumbuhan ini telah lama didomestikasi di India dan Tiongkok. Suku bangsa Austronesia menggunakan jahe sebagai bahan-bahan masakan dan juga sebagai penghangat tubuh dalam ritual kelahiran yang disebut dengan nama Bengkidu. Ritual ini merupakan ritual penghangatan ibu dan bayi yang baru saja dilahirkan dalam sebuah ruangan disebut dengan nama bilik, dengan paparan api dan pemberian jahe sebagai penghangat selama sebulan atau 41 hari. Bagi penutur bahasa Proto-Aseanik, jahe digunakan dalam ritual sihir. Jahe kemudian disebarkan oleh suku bangsa Austronesia dengan membawanya dalam pelayaran dan menanamnya di setiap taman di pulau-pulau yang mereka kunjungi selama berlayar. Kebiasaan inilah yang menyebabkan jahe tersebar hingga ke Filipina dan Kepulauan Maluku, lalu ke seluruh Indonesia seperti Sumatera, Jawa, Pulau Papua, sampai ke Selat Malaka. Penyebarannya terus berlanjut hingga mencapai Eritrea dan Jazirah Arab sebagai pemasok jahe ke wilayah Rumania dan Yunani untuk digunakan oleh para apoteker dan tabib sebagai bahan antidot seperti Mithridaticum yang secara rutin diminum oleh Mithridates ke-6 dari Pontos. Jahe mulai dikenalkan ke Laut Tengah pada abad 1 era umum yang dibawa oleh pedagang dan terkenal di Inggris pada abad ke-11. Selanjutnya bangsa Spanyol membawanya ke Hindia Barat dan Meksiko. Nah, jadi gitu guys sejarah singkat jahe di Indonesia. Nah, kalian tahu gak jahe berasal dari mana? Dari mana dong? Nah, jahe itu berasal dari Asia Pasifik yang menyebar dari India sampai ke Cina, tahu? Gila, keren banget. Nah, terus juga yang ngeliat dari Google, jahe termasuk dalam suku temu-temuan, sefamili dengan temu-temuan lainnya seperti temulawak, temu hitam, kunyit, kencur, lengkuas, dan lain-lain. Jahe memiliki nama ilmiah, yaitu Zingiber officinale, yang pertama kali dinamai oleh William Roxburgh dalam bukunya Flora Indica yang diterbitkan pada tahun 1832. Keren banget gak sih sampai dibukuin gitu. Iya. Nah, sekarang jadi udah enakan belum? Alhamdulillah udah. Lo beneran gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Alhamdulillah kalau udah enakan. Nah, karena jadi udah enakan, kita mending lanjut aja bahas tentang proyek IPAS gimana? Kalau buat kalian nih kostum yang buat kita pakai itu apa ya enaknya ya?